seorang anak tidak akan berkembang dengan baik, seorang anak tidak akan berkarakter dengan baik, seorang anak tidak akan tumbuh menjadi manusia yang baik tanpa peranan seorang ibu. Untuk itu seorang ibu perlu memang ada penguatan-penguatan baik dari instansi pemerintah maupun dari stakeholder lainnya. Perempuan juga ikut berpartisipasi di segenap aspek pembangunan nasional. Kebutuhan akan peningkatan peranan kaum perempuan di dalam berbagai aspek kehidupan semakin besar seiring dengan munculnya berbagai tantangan kehidupan di zaman ini. Untuk itu diharapkan kaum perempuan harus ikut serta dalam usaha bangsa ini menangani berbagai permasalahan termasuk masalah kemerosotan moral bangsa. Keikutsertaan perempuan Indonesia dalam menentukan sejarah perjuangan bangsa merupakan salah satu usaha perempuan untuk memajukan bangsa Indonesia. Untuk itu, Hari Ibu yang ke-94 di tahun 2022 ini merupakan momentum yang berharga dan penting sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih kita terhadap peranan perempuan yang turut membangun negeri ini. Di mana mereka memiliki hak untuk hidup dan tidak seperti benda mati yang dipermainkan kaum pria. Terdapat pada Al-Quran surah 81 ayat 89 yang berbunyi wa iza ma'udahu su'ilat, artinya bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup ditanya di ayyisan lingkutilat, karena dosa apa mereka dibunuh. Untuk itu peran ibu di sini sangat penting dalam mendidik, membina dan mengayomi para anak-anaknya atau generasi rabani. Sekian, terima kasih. Kedua adalah yang sering menjadi perusak pendidikan anak adalah lingkungan. Ketika anak-anak kita keluar dari rumah, masuk dalam lingkungan pergaulan, makanya di situ orang tua harus tahu betul dengan siapa anak-anak kita bergaul, dengan siapa anak-anak kita bergaul, sehingga kita mengetahui bahwa anak-anak kita jamin bergaul dengan orang-orang yang baik. Saya terlalu mengingat ibu saya, Pak Ahmad, itu pesannya bahwa saya memberikan kamu hanya pulpen dengan buku ini, sehingga berhasil dengan tidaknya tergantung dari kamu. Pendidikannya dulu barangkali ya, Pak Kak Ahmad ya. Lihat kamera. Iya, dari pendidikannya dulu seorang ibu memberikan contoh SMP. Suaranya mendengar penjelasan dari Bu Nursari, saya juga banyak pengalaman tentang di keluarga ya, karena saya itu 12 bersaudara, sedangkan bapak saya adalah seorang pedagang kecil, bukan juga dinamakan pedagang besar tapi pedagang kecil. Ibu saya itu terkadang dia menjual apa gitu bisa membiayai kita 12 orang anak, tetapi alhamdulillah tidak ada yang putus sekolah. Semuanya bersekolah, bahkan ada yang insinyur, yang ada sarjana, minimal dia sarjana muda, dia ininya. Termasuk misalnya? Ya termasuk saya dari Ika Bahumi, alhamdulillah. Walaupun itu tapi saya syukuri ya. Jadi kalau semasa kita kecil, orang tua itu kan selalu mendidik kita dengan pendidikan agama. Utamanya itu pendidikan agama, terus pendidikan agama dengan pendidikan sekolah. Ya, jadi orang tua saya itu tidak punya apa-apa. Kalau dilihat dari ekonominya ya biasa-biasa aja. Banyak sebenarnya perjalanan hidup yang kita alami ya sampai sekarang ini masih selalu diingat, selalu mengingat dan melihat contoh-contoh orang tua apa yang dilakukan kepada kita. Ibu saya adalah guru mengaji. Dia tidak menyuruh kita pergi ke orang untuk mengaji, karena makanya dia selalu mengajarkan kita belajar mengaji di rumah. Kamu sebuah buku dan pulpen atau pensil, ya kamu menuntut ilmu ya supaya kamu nanti punya masa depan gitu. Jadi itulah suka dukanya. Dan tetap ya, ada lagi mengenai agama itu,
mengenai sholat, utamanya itu sholat. Selalu dia tekankan sejak kecil kita orang tua itu bahwa sejak kecil kita dididik dengan pendidikan agama, utamanya sholat dan mengaji. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita mendengar pembicara-pembicara sebelumnya bahwa memang keberhasilan seseorang itu sangat ditentukan oleh peran kedua orang tua, utamanya peran ibu. Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan yang paling utama adalah pendidikan melalui keluarga, sehingga peran ibu dan bapak itu sangat menentukan untuk masa depan anak-anaknya. Tapi kalau kita lihat faktanya di masyarakat, bahwa rata-rata sekarang anak begal-begal itu anak-anak baru lahir, anak-anak ABG, yang apakah ini masih kaitannya tadi dengan peran kedua orang tua. Tapi kalau saya lihat kenyataannya memang rata-rata memang anaknya ini anak yang broken home, sehingga dikatakan bahwa orang tuanya, kedua ibu bapaknya itu tidak pernah memperhatikan anak-anaknya, sehingga hidupnya di jalan, hidupnya di masyarakat itu siang malam cuma hidupnya di jalan, sehingga terjadilah apa yang dikatakan begal-begal. Oleh karena itu saya ingin minta pendapatnya Ibu pemateri, kira-kira peran-peran apa khususnya kita ini sebagai masyarakat untuk mengatasi begal-begal dan pencurian-pencurian anak-anak balita begitu. Terima kasih. Audien yang berbahagia, menanggapi pertanyaan dari Pak Yusuf tadi, bagaimana sikap seorang ibu di dalam menghadapi pergaulan anak supaya tidak menjadi anak-anak yang liar. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam dunia pendidikan itu ada 3 institusi yang sangat berperan dan menentukan kualitas seorang anak. Yang pertama adalah rumah tangga. Rumah tangga di sini ibu adalah guru yang paling utama. Kalau seorang ibu yang mempunyai ilmu pengetahuan atau punya karakter atau punya wawasan di dalam hal membina mendidik anak, maka dia akan membina anaknya dengan baik.